Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Handi di channel YouTube Glory Motor Pontianak. Apa kabar? Salam glory dan salam sehat ya semua. Nah, di video kali ini kita akan melakukan unboxing shock dari RCB. Ini tipe Flow Pro ya, yang baru di launching juga belum lama ini ya. Ini kebetulan kita ada dua jenis yang akan kita unboxing, yaitu yang single shock atau monoshock ya. Ini Vario dengan ukuran 330 warna black. Ini pasti asnya gold juga ya guys. Oke, langsung saja ya guys. Oke, jadi shock RCB Flow Pro Black Asgold. Nah, ini mantap sudah ya guys, sudah terbit ini. Kelengkapannya juga ada seperti biasa lah ya. Kelengkapannya ada bushing, ada preload setting dan lain sebagainya. Kemudian juga mari kita lihat modelnya ya. Cakep ya, ini udah ada brandnya juga yang udah paten ya, RCB. Oke, sekilas kita lihat headshocknya ini disediakan sesuai kebutuhan, jadi nggak terlalu pendek ya. Kalau terlalu pendek dengan tipe model tabung seperti ini biasanya akan coak-coak selebor bawah kalau pada saat pemasangan. Tapi dengan dibuatnya headshock yang lebih tinggi seperti ini ya, ini memungkinkan kita untuk mengatur pada saat pemasangan sehingga tidak perlu potong-potong selebor bawah lagi ya. Ini cakep ya guys. Ini ada tulisannya juga Flow Pro. Yang saya suka ini adalah dia tabungnya hitam tapi ditambah dengan stiker-stiker yang ada hologram-hologram seperti ini. Tuh bisa berubah-berubah warna dan basic warnanya gold ya. Basic warna stikernya ini cakep. Ya. Dan terlebih lagi ini asnya juga gold. Jadi hitam ketemu gold memang warna yang cukup mewah ya. Nah, tadi termasuk kepada fitur pertama yang ditawarkan adalah headshock yang tinggi. Kemudian yang kedua adalah tabungnya. Ya, di bagian tabung ini kita lihat ada setelan. Ini udah ada tulisannya compression ya. Oke. Nah, ini compressionnya kita tadi sudah coba kita sudah coba atur. Ini kita tadi cek ada sekitar 25 sampai 27 klik ya. Nah, tinggal diputar-putar aja sesuai dengan kebutuhan. Kompresinya kalau kita ngatur semakin besar, itu artinya semakin keras ya dalam membantu menahan beban yang tiba-tiba datang ke shock ya. Ini fungsinya juga sebenarnya nggak terlalu jauh berbeda dari preload ya. Preload ini adalah setelan awal per ya. Nah, ini fitur kedua, ini fitur ketiganya, ada preloadnya juga, setelan awal per ya. Ini setelan awalnya udah termasuk cukup lembut, tapi kalau kawan-kawan yang tiap hari boncengan pengen kekuatan shock itu lebih mumpuni atau memadai dalam menahan beban yang ada, kawan-kawan bisa buka sedikit dulu ini sampai kepala preloadnya ini bisa diputar menggunakan alat tadi. Nih, ya. Diputar supaya pernya terdorong lebih turun lagi, baru dikunci kembali. Nah, itu semakin pendek pernya, itu kekuatannya semakin besar ya dalam menahan beban kendaraan. Terus fitur berikutnya yang terakhir adalah disediakannya juga click rebound ya. Click rebound ini fungsinya itu mengatur pantulan shock, apakah dia pada saat ngenjot apakah langsung pantul secara cepat naik ataukah pelan-pelan dia naiknya. Biasanya setelan rebound ini untuk perjalanan-perjalanan atau medan jalan yang banyak lubang-lubang besar kemudian tergenang air, kita biasa sarankan setelan reboundnya lebih besar. Karena pada saat kita berjalan tiba-tiba masuk ke dalam lubang yang cukup dalam, biar kita nggak mantul-mantul naik ya. Dia pelan-pelan naiknya nanti, terutama untuk penumpang belakang ya, itu lebih kebantu. Jadi ini saja sih ya, sekilas juga udah cakep ya produk dari RCB. Siapa sih yang nggak tahu RCB ya, udah pasti oke.
Dan oh iya, ada tips juga kawan-kawan cara merawat sok ya. Sok sebagus apapun kalau kita tidak melakukan perawatan yang simple ya, itu juga lama-lama ketahanan soknya berkurang. Ada yang bertanya mungkin ya, untuk sok ini kira-kira mampu bebannya berapa ya? Kita belum pernah bisa ngukur ya. Kemudian juga dari cara kita mengendarai motor juga jangan terlalu barbar ya. Ada polisi tidur atau ada lubang langsung dihajar-hajar aja, itu juga tidak benar. Mau sok sebagus apapun ya, kalau pemakaiannya seperti itu atau kasar juga lama-lama ambrol ya guys. Kemudian yang paling penting adalah yang biasanya kita edukasi ke pembeli atau pengguna, selalu jaga kebersihan di bagian di batang soknya ini guys. Meskipun kawan-kawan bisa lihat di sini ada sedikit-sedikit pelumas yang ada di dalam tube-nya ini membantu untuk membersihkan batang soknya ini pada saat suspensi ini bermain. Ya, fungsinya apa ya? Fungsinya untuk membersihkan kotoran-kotoran atau pasir-pasir yang menempel di batang sok. Apalagi musim-musim hujan ya, biasanya kalau hujan-hujan gerimis yang membasahi jalan, biasanya kalau kawan-kawan bawa motor itu pasti pasirnya pada muncrat-muncrat, kemudian menempel di bagian sok lah, menempel di bagian batang soknya lah, atau mungkin ada tanah-tanah kuning yang menempel di batang sok. Ini fungsi dari pelumasnya ini. Nah, tapi kita juga bisa membantunya dengan cara membersihkan batang soknya itu ya. Kalau misalnya ada pasir, tinggal disiram air putih saja ya guys. Tapi kalau misalnya ada tanah yang melekat cukup keras, ya kawan-kawan bantulah dengan kain dibersih-bersihkan aja. Jangan digaruk-garuk pakai besi atau apa ya, nanti lecet guys ya. Nah, dengan terjaganya kebersihan di bagian batang sok ini ya, kita harapannya umur sok ini bisa lebih panjang ya. Oke, dan kita menjaga kebersihannya itu untuk melindungi juga seal yang ada di dalam tube-nya ini supaya tidak cepat aus atau tergerus ya. Jadi itu tipsnya saja guys. Ya, kembali lagi kepada masing-masing ya. Kita harapan dalam membeli sok kan harapannya pengen pemakaian jangka panjang. Tapi ya banyak faktor di jalan yang tidak bisa kita ukur satu persatu ya. Oke. Cuman kita kalau sudah beli sok yang cukup mahal, kita pasti rawat dengan baik. Jadi ini adalah yang single shock. Mari kita lihat ya kawan-kawan yang double shocknya seperti apa. Modelnya sama ya guys, cuma isinya dua guys. Nah ini dia guys, sudah kita unboxing. Oke, dapatnya juga sama ya ini. Ini kebetulan kita udah tempel kode harga jual. Oh ya, untuk yang single shock tadi itu dibanderol pasaran ya, kita kasih kisi-kisinya aja pasaran karena di tiap toko pasti jualnya berbeda-beda. Itu sekitar dari 12 sampai 14 mungkin ya. Kalau yang 2 shock ini mulai dari 2,3an sampai 2,5an ya. Oke. Sama ya modelnya ya guys. Cuman ini kepala shocknya ada sedikit lekukan ya. Ya mungkin ini hanya mode aja ya guys, model aja supaya terlihat lebih unik ya. Kliknya juga ada, klik kompresi, klik rebound, preload juga ada. Ini double shock ya. Ini ukurannya 305, bisa digunakan untuk Yamaha Aerox ataupun NMAX New ya. Kalau NMAX Old sebenarnya bisa juga, cuman jatuhnya lebih pendek aja. Oke. Detail-detailnya tadi udah kita jelaskan di single shock tadi ya. Ini yang double shock kita cuman kasih lihat aja. Oke, ini saja. Oh ya, yang ditawarkan di Flow Pro kalau tidak salah ada warna merah, tabung hitam juga. Sebentar ya, kita ambilkan. Nah ini guys, ini adalah per merah tabung hitam. Cuman yang tadi kita unboxing adalah warna hitam asgol ya. Jadi sesuai kebutuhan saja, untuk warna itu ya sesuai kembali ke selera lagi. Nah cuma bagus ya,
Dia ini asnya silver, jadi tempelannya dengan hologramnya juga nuansanya nuansa silver ya. Meskipun kalau kita gerak-gerakin nih berubah-berubah warnanya. Oke, jadi semua detail tuh diperhatikan oleh RCP. Kepala shocknya juga panjang. Mantap. Oke, itu saja yang dapat kita sharingkan di video kali ini. Semoga kawan-kawan terbantu. Untuk kawan-kawan yang mau order di Glory Motor juga bisa chat ke WA yang tertera di deskripsi, itu WA admin kita ya. Dan silakan dikerjap saja. Oke. Jangan lupa follow Instagram kita ya guys di glorymotor.ptk. Sampai jumpa di next video. Dadah.